terpisahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu. Kita mau menyembah Dia, naikkan penyembahan-Mu saudaraku. Apapun keberadaan hari ini, kita mau memuliakan Kristus di tengah-tengah kita. Yes! Haleluya, haleluya. Sampai sorga penuh dengan kemuliaannya. Sampai sorga penuh dengan kedahsyatannya. Karena ada pujian penyembahan kepada Dia. Haleluya. Sampai tembok-tembok kehidupan kita, sampai tembok apapun di dalam hidupku dirobohkan, dihancurkan oleh Kristus. Haleluya. Layaklah nama-Mu. Kami menyembah. Yes. Ya, apapun tembok-tembok yang ada dalam hidup kita hari ini, Indonesia kapekara lama amin. Ya lama. Benar. Sampai kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya sekali Tuhan, dunia tidak bisa menggoncangkan iman kami. Dunia tidak bisa meraup seluruh isi hati kami sedikit pun untuk kami mengalihkan perhatian kami daripada Allah kami yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang terlebih besar, terlebih dahsyat dari segala sesuatu, pencipta langit dan bumi ini. Dan kami percaya sekali Tuhan, karena firman-Mu bukan sekedar perkataan Tuhan, tapi firman-Mu adalah kuasa di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah dunamos dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mengalami kedahsyatan firman itu. Urapi setiap kami di onsite di tempat ini, di online dimanapun kami berada, di Singapura, dimanapun Tuhan kami berada hari ini menikmati online kami. Kami berdoa mereka mengalami kedahsyatan Allah. Di sore yang Tiwide Tuhan, dimanapun tempat demi tempat di Lembang ini, di rumah masing-masing, ada otoritas kuasa ilahi mengalir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu bukan terdiri dari perkataan Tuhan, tetapi terdiri dari kuasa, dari kebenaran perjanjian daripada-Mu sendiri Tuhan. Urapi kami hari ini, kami puas dengan Engkau Tuhan. Tiada yang lebih mengenakan lagi di muka bumi ini. Tiada yang lebih indah di muka bumi ini Tuhan, selain diam dan dekat dengan Engkau. Dan kami yang mau nikmati Engkau, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada sedikit pun di muka bumi ini. Tidak ada lagi Allah kami. Tidak ada lagi yang menggiurkan hati kami. Tidak oleh apapun Tuhan. Hanyalah pribadi-Mu yang dahsyat itu. Dan kami akan melihat itu. Karena Engkau ingin membuka rahasia-rahasia-Mu bagi kami. Engkau ingin menceritakan rahasia itu. Engkau yang tertutup berabad-abad itu Tuhan. Engkau ingin menyatakannya bagi setiap kami. Dan hari ini Engkau ingin menceritakan rahasia hati-Mu. Sama seperti ketika Engkau berbicara kepada Abraham. Engkau tidak melewatkan Abraham menceritakan kejadian Sodom baginya. Demikian juga hari ini Tuhan. Engkau tidak melewatkan kami mendengar cerita baik daripada-Mu. Engkau tidak ingin melewatkan kami menyatakan rahasia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami ingin diam di hadirat-Mu. Saudaraku, apapun pergumulan-Mu, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat daripada perkiraan-Mu. Yes. Kami akan melihat itu. Bapak terima kasih. Karena bukan perkataan manusia yang berbicara bagi kami.
tapi perkataan pribadi Allah sendiri. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan, tidak ada apa-apa. Urapi kami, urapi setiap kami. Urapi jaringan online kami Tuhan. Allah bekerja di tengah-tengah kami. Di samping kiri kami akan mengalami kedahsyatan ketika mereka mendengarkan firman ini. Dimanapun keluarga besar kami benar akan terjadi mujizat bagi mereka. Roh kelaparan dan kehausan akan mereka alami. Terima kasih. Urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudaraku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sebenarnya pembicara kita hari ini Ibu Gembala kita saudaraku. Tapi hari ini bukan gantiin sih sebenarnya. Jadi memang kolaborasi ya. Jadi Jadi saya ada di tempat ini, saya percaya bahwa ada satu perkataan Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini, saudaraku. Dan sebelum saya bagi firman, benar ya kami melihat satu pernyataan Tuhan ketika kita berada di ladang Tuhan, saudaraku. Ketika engkau berada terus di dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya. Mungkin orang bilang janji apa, berkat, tidak. Itu terlebih kecil, saudaraku. Tapi janji sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita saudaraku, dan itu akan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Mungkin orang bilang bahwa fakta benar kalau Bu Gembala sering kita mengatakan iya. Mungkin ada fakta-fakta yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita atau doa-doa kita. Tetapi saya mau bilang Tuhan di atas fakta itu semuanya saudaraku. Tuhan kita di atas fakta, kita belum melihat sesuatu. Tapi saya melihat bahwa keluarga kami, saya memang mungkin pernah ada penatua kita berdua buat saya ya, bahwa saya menembus selatan dulu ya. Kan dulu saya persekutuan doa, 40 orang dulu datang, makanya penatua bilang, udahlah dirikanlah selatan waktu itu. Kemudian saya meninggalkan Kopo sekarang saudara, dan saya mau merintis Rea. Dan doa kami ya saudara, kemarin 4 keluarga yang kuat. Jadi 4 keluarga ini ada 3 keluarga yang saya baptis saudara ya. Dan dari awal, terus satu yang menguatkan saya kata-kata gembala kita di tempat ini, makin keras tanah boy, makin hasilnya makin luar biasa. Makin bentroknya berat gitu ya, tetapi makin kamu akan melihat kedahsyatan. Dan benar saudaraku, makanya dalam hidup keluarga kita mungkin kita alami pergumulan. Saya mau katakan sekarang bahwa apapun itu tidak lebih daripada Tuhan saya. Tuhan bisa menjawab semuanya itu. Tuhan bisa bekerja di balik perkiraan kita saudaraku. Dan kami melihat itu. Kemarin nangis saya ketika orang yang keras itu ya datang dan bersekutu dengan kami saudaraku ya sampai malam. Dan saya pernah bagi kesaksian bahwa tetangga kami pun ketika istri saya berkunjung ke dia bilang, kenapa nggak ada lagi doa kalian? Dia bilang gitu ya. Kan istri saya bilang COVID kan udah selesai COVID, berarti dia menunggu doa-doa kita saudara. Makanya selama nggak ada persekutuan saya nyanyi-nyanyi. Saya penyembahan di ruang tamu saya dan kebenaran di luar. Dan saya tidak takut, saudara. Karena saya tahu Tuhan lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Amin, saudaraku. Makanya hari ini itu menggairahkan kita. Bukan sekedar kita mendengarkan khotbah hari Minggu, saudaraku. Minggu lalu ingat khotbah Ibu Rita. Bahwa paradigma pola pikir yang benar, saudaraku, akan membuat kita bertahan di tengah-tengah dunia, saudaraku. Dan saya ingat itu, saya kutip punya saudaraku bahwa pola pikir yang benar itu adalah mengubah konsep kita dan mengarahkan kita kepada perjanjian Tuhan. Dan kita berdiri terus di dalam perjanjian Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa itulah inti kebenaran firman Allah. Bahwa Allah ingin bekerja di dalam hidup kita saudaraku. Melalui dengan cara-cara yang ajaib. Dan minggu lalu itu dan saya mau melengkapi saudaraku bahwa ketika pola pikir kita benar, saudaraku, kehidupan kita benar. Ketika kita datang ibadah bukan untuk beribadah, datang supaya hari Minggu kepenuhi, supaya terpenuhi hasrat rohani saya datang ibadah. Oh, bukan itu lagi. Kita masuk naik level saudaraku. Kita datang untuk apa saudaraku? Untuk menggenapi bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita saudaraku.
Jadi naik level, bukan berpikir lagi aku datang supaya anak-anakku tahu, oh ibadah mama, ibadah papa. Enggak, aku datang dimanapun aku merasakan bahwa Allah hadir. Ketika aku ibadah, aku membuat orang-orang lain mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Gairah kehidupan saya, perkataan saya. Dan itulah ibadah sejati, saudaraku. Ketika kita terus mendekatkan diri kita kepada Kristus. Bukannya hari Minggu, setiap hari, 24 jam, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan itu menggairahkan sekali. Jadi dikatakan menghasilkan pola pikir yang benar, menghasilkan tindakan yang benar. Kemudian tindakan yang benar, saudaraku, menghasilkan keberanian yang benar juga, saudaraku. Dan keberanian yang benar menghasilkan apa? Buah yang benar. Dan itu akan menjadi buah yang harum bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Makanya topik hari ini, saudaraku, gereja memberikan topik buat saya hari ini adalah kemenangan dalam melayani bangsa-bangsa. Kita sudah dibentuk 3 minggu belakang. Saya ikuti Lembang, saudaraku ya. Diajarkan begitu detail, saudaraku ya. Dan hari ini minggu terakhir adalah kemenangan untuk melayani bangsa-bangsa itu. Jadi kita harus punya ekspektasi atau tujuan bahwa kita hidup itu bukan hanya sekedar hidup. Benar, saudaraku, jangan hanya sekedar hidup percuma. Tapi ada satu tujuan, ada satu keinginan Tuhan, saudaraku. Ada satu kerinduan Tuhan. Makanya satu pelajaran yang saya dapatkan, saudaraku ya. Jadi Tuhan itu ingin membalikkan keadaan kita semula. Tujuan Tuhan menciptakan kita apa? Yaitu dia ingin bersekutu dengan kita. Adam pertama gagal, saudaraku. Adam pertama gagal. Tapi Adam kedua, Kristus tidak gagal. Dan ingin dia memulihkan hubungan yang luar biasa itu. Tapi di balik, saudaraku, keinginan Tuhan itu adalah dia mau kita mengalami kemenangan yang sama setiap hari bersama dengan dia. Dia merindukan. Tetapi kan saudaraku, kita lihat bahwa dunia ini tidak seperti itu. Nyatanya bertolak belakang. Tuhan kan menginginkan saya berkemenangan selalu. Tuhan menginginkan saya berhasil selalu. Tuhan menginginkan itu. Tapi dunia tidak, saudaraku. Dunia penuh dengan ketakutan. Dunia penuh dengan keraguan-raguan. Dunia malah kita akan buka, saudaraku, firman Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang diberikan oleh gereja. 2 Timotius 3. Kita buka, dunia ini penuh dengan seperti itu. Kita lihat, saudaraku, 2 Timotius 3. Saya baca, saudaraku, keadaan manusia pada akhir zaman, ayat 1-5 saya baca, saudaraku ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Loh, kata Tuhan kan tidak sukar. Senang selalu berkemenangan. Oh, tidak, saudaraku. Kita lihat nanti konsep yang benar tentang cara Tuhan bekerja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Di keadaan dunia, saudaraku, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, saudaraku ya. Tidak suka yang baik, dikatakan. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat, saudaraku, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku, di dalam perkataan ini bukan menjauhi pribadinya, saudaraku. Tapi sikap kehidupan dia yang kita jauhi. Dosanya yang kita jauhi. Pribadinya kita kasih, saudaraku, dikatakan di sini. Tapi di keadaan inilah keadaan dalam tanda-tanda akhir zaman, saudaraku. Dan dunia penuh dengan apa? Mencintai diri sendiri. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah dan banyak hal akan terjadi. Dan dunia seperti itu. Tetapi saudaraku, saya percaya sekali seminggu kemarin diajarkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita siapa? Milik kerajaan surga. Kita lahir dari kerajaan surga. Kita tidak seperti ini, saudaraku. Tapi dunia seperti ini. Makanya Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi pengubah dunia itu, saudara. Jadi saya berpikir dulu, oh berarti aku harus menyingkirkan itu, aku tidak mau berada di situ. Enggak. Kita diutus Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saudara. Makanya ketika kita menghadapi masa sukar, jangan takut. Ketika kita menghadapi orang-orang yang memfitnah kita, jangan kecewa.
Jangan sakit hati. Amin saudaraku. Ketika kita menghadapi orang-orang yang cinta uang, biarkan kita mencintai Kristus kita. Amin saudaraku. Ketika banyak orang tidak menghargai orang tua mereka, kita buktikan kita mengasihi orang tua kita. Kita balikan keadaan. Jadi nyatanya benar, Tuhan tidak pernah menarik hujan, dan Tuhan tidak pernah menarik matahari saudaraku. Supaya kita tidak panas. Enggak. Dia berikan panas, dan dia berikan hujan bagi kita. Tetapi yang dia berikan apa? Kekuatan untuk menghadapi hujan dan kekuatan untuk menghadapi panas. Jadi kita jangan takut dengan dunia. Pertama-tama adalah karakter yang berpola pikir benar. Dia tidak pernah takut oleh apa. Amin saudaraku. Jangan pernah takut oleh keadaan sekarang. Sekarang ini memang dunia seperti ini. Kita harus buka mata kita. Bahwa orang, wah lihat aja saudaraku ya, kasus korupsi bagaimana uang negara triliunan. Kalau kita sedih saudara, kalau dibagi-bagi itu bisa dapat uang kita semuanya. Tetapi hanya orang tertentu yang dapat. Kadang-kadang miris saudaraku. Saya sekolah pemerintahan dulu ya, kalau saya balik daerah sebenarnya kan saya harus jadi pejabat saudaraku. Karena saya sekolah 3 di Indonesia, sekolah saya itu ya, Bandung, Lembaga Administrasi Negara ya. Tapi saya nggak balik karena saya ada punya panggilan Tuhan saudaraku. Tapi saya percaya bahwa kan saya diajarin bahwa kekuasaan itu identik dengan uang. Tetapi saya percaya ketika ada anak-anak Tuhan di sana, itu akan berbeda saudaraku. Makanya, tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia ini? Satu, pertama tadi kemarin diajarkan kita pola pikir yang benar-benar. Itu kita harus ingat, jangan, firman lalu udah berlalu. Tidak, saudara, tidak boleh. Kita harus tanam dalam roh kita. Kita harus hidupi itu. Pertama-tama adalah kita bukan penakut. Kita adalah penakluk daripada dunia itu. Amin saudaraku, kita menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Kenapa? Kristus sudah mengalahkan itu. Kristus sudah mengalahkan maut pun sudah dia kalahkan. Apalagi keadaan ini saudaraku, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang cinta uang, sudah kalah keinginan itu dalam hidup kita. Kenapa? Kristus sudah mengalahkannya. Sekarang kita berdiri di atas kekuatan itu saudaraku. Nah, tapi kan bagaimana dong caranya? Masalahnya adalah, iya sih gambarannya jelas. Tetapi bagaimana saya bisa melangkah saudara? Bagaimana kita bisa berdiri teguh di saat-saat seperti itu? Saudaraku, saudara harus diperlengkapi oleh Allah. Pertama-tama saudaraku, minggu lalu diajar kita berkarakter apa? Petani, gitu ya. Apalagi olahragawan, kemudian ada tentara prajurit saudaraku. Kita prajurit selalu diperlengkapi, dilatih saudaraku, selalu diperlengkapi. Tidak mungkin kecuali ada satu film yang pernah nonton saudara, film House Rix, menyebutnya juga susah. Jadi peperangan antara Amerika dengan Jepang waktu merebut satu pulau Okinawa saudara ya. Film itu menceritakan seorang yang cinta Tuhan. Dia diajar di rumahnya, jadi suatu waktu bapaknya itu mukul mamanya dengan senjata gitu ya, dan dia trauma dengan senjata. Tapi dia ingin jadi tentara. Terus diperlengkapi dia dengan senjata, dia tidak mau. Loh, kamu ini tentara, harus diperlengkapi senjata. Tapi dia tidak mau saudaraku. Saya tetap mau jadi tentara, tetapi tidak memegang senjata. Apalagi membunuh dikatakan. Film itu mendapatkan Oscar saudaraku ya. Dan ketika dia jadi tentara, dihukum dia jadi pada akhirnya. Tapi bapaknya datang membela dia. Enggak. Jadikan dia seorang saudaraku perawat. Dan ketika terjadi peperangan itu, kalah Amerika berganti, batalion berganti, terakhir batalion dia saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka perang. Nyatanya dia tidak pegang senjata. Tapi diperlengkapi apa dia? Dia diperlengkapi dengan hati yang luar biasa. Menolong orang yang tertembak, dia selamatkan dia. Jadi itu Okinawa itu Jepang di atasnya, Amerika di bawah saudaraku. Jadi dia selamatkan malam itu ada sekitar 80 orang dia selamatkan. Dia yang terluka. Dan kekuatan dia saudaraku apa? Dia baca Alkitabnya. Dia baca firman Tuhan. Dan bukan perlengkapan dia saudaraku adalah hati daripada Allah sendiri. Saudaraku, kita harus diperlengkapi untuk bisa menaklukkan dunia itu. Kita tidak bisa apa-apa tanpa perlengkapan dari Tuhan. Kita lihat perlengkapan pertama Tuhan saudaraku adalah meruntuhkan benteng-benteng saudaraku. Kita lihat 2 Korintus
2 Korintus 10, saudaraku. 2 Korintus 10, ayat 3-6. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Jadi perlengkapan kita jangan bilang physically. Perlengkapan kita berarti senjata saudaraku, M16 saudaraku, atau meriam, tidak saudaraku. Tapi perlengkapan kita adalah merumbuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh manusia saudaraku, oleh dunia ini. Kita buka ayat 6 saudaraku sampai ayat 3-6. Saya baca buat kita. Karena memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi kalau kita tadi dikatakan dunia penfitnah. Kalau secara dunia, maka dia balas fitnah. Benar? Tapi dikit diganti dikatakan bukan secara duniawi kita lawan, dikatakan di tempat ini. Dikatakan firman ini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, saudaraku, yang sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Saudaraku, pola pikir kita selalu bekerja dahsyat. Ada jutaan, miliaran sel. Ketika kita baca firman Tuhan, hari ini kita bisa berkemenangan. Tapi ketika kita keluar, waduh keadaan gimana? Bisa berubah saudaraku. Tetapi banyak sekali benteng-benteng yang bisa terbangun dalam otak kita ini saudaraku. Tetapi saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa merubuhkannya? Pegang ada kuasa dalam hidup kita. Ada kuasa yang bisa merubuhkan itu saudaraku. Yang sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Ayat 5 saudaraku. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada kedagingan kita? Tidak, saudaraku. Kepada Kristus. Pertama-tama, saudaraku, kita harus tahu bahwa yang berperang itu adalah dalam pikiran kita. Makanya untuk melayani bangsa-bangsa, yang dia serang adalah dia berikan ketakutan bagi kita. Dia berikan intimidasi bagi kita. Tapi hari ini, saudara berkata, pola lama itu sudah berganti. Aku punya kuasa merubuhkan itu. Aku punya otoritas untuk merubuhkan itu. Makanya masuk sore yang saudaraku, ada orang bilang sama kami, nanti kalau persekutuan ekstrim daerah ini Pak Boy. Tapi apa yang kami lakukan? Setiap minggu itu kami doa keliling saudaraku. Kami doa keliling dan kami sampai kami masuk ke pelosok-pelosok, kami masuk saudaraku dan kami berdoa. Kenapa kami tahu bahwa bukan dengan daging kami lawan Sorea. Bukan dengan cara-cara persenjataan dunia saudaraku. Tapi dengan apa? Dengan kuasa Allah. Amin saudaraku. Makanya saya ajarin kemarin orang persekutuan, pola pikir yang benar ini mereka kadang-kala kan dengan cara-cara dunia mereka melawan. Nanti makanya ada satu gereja dulu saudaraku dibenci di daerah itu. Kenapa? Cara dunia ketika mereka di demo, mereka berontak. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ada di tempat itu lagi. Tapi saya saudaraku, saya mau ubah cara itu. Saya ubah dengan kuasa ilahi. Dan apa yang terjadi? Suasana berbeda. Tempat kita berbeda. Suasana surgawi malah kami saudaraku ya, setiap belanja di pasar, ada pasar Parken di tempat di atas. Kami melayani ya, mungkin saya udah cerita ya, istri saya belanja, terus tiba-tiba ada impresi yang kuat berteman dengan tukang ini sayur ini ya. Dan ketika kami ternyata dia Kristen saudaraku. Udah kami boleh kunjungan nanti, boleh. Terus kami selalulah kami kunjungan. Dan apa yang terjadi? Pertama-tama kan siapa mereka ini? Kami kunjungan suami istri saudaraku. Pertama-tama hujan gede. Udah kayaknya nggak jadi kunjungan. Tapi berhenti saudaraku. Terus kami pergi, nyampe pas rumahnya hujan besar sekali. Terus nyatanya Tuhan bilang, ini konfirmasi bahwa engkau hadir di ruangan ini dengan cara Tuhan. Terus saudaraku kami lah yang bertemu. Nyatanya di belakang sana saudaraku ada suara yang teriak-teriak. Ketika saya ngomongkan suara saya besar saudaraku ya. Percayalah kepada Tuhan, nggak usah takut. Amin. Loh siapa itu Mbak? Saya bilang. Nyatanya papanya yang lagi stroke saudaraku. Pertama-tama suasana agak tegang saudaraku. Karena siapa kami? Tetapi saudaraku yang terkasih. Karena kita bekerja dengan kuasa Allah. Jangan pernah takut. Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Ketika dia bilang amin, siapa itu? Bapak saya stroke. Nyatanya mereka keluarga yang berhasil di Palembang dulu.
Nyatanya punya tambak udang saudaraku ya. Punya beras, tapi hanya hancur begitu rupa. Wah, rentetan luar biasa. Dan saya bilang, saya boleh tapi saya boleh nanti doain Bapak ya. Dengan senang hati Pak Boy. Nyatanya tempat itu saudaraku, kalau kita masuk, bau pusing saudaraku, aduh gimana gitu ya. Kalau orang lain, tapi saya dekatkan diri saya untuk berdoa bagi dia. Sampai dia bilang, Pak Boy bau, Pak Boy jangan dekat-dekat. Udah, enggak ada masalah buat saya. Lebih lagi saya pernah doain, saya bilang. Dan saudaraku pulang dari tempat itu, apa yang terjadi? Suasana berubah. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bekerja dengan apa yang kita lihat, maka tidak akan ada penuaian. Saudara. Makanya melayani bangsa-bangsa, engkau diperlengkapi dengan otoritas kuasa. Kuasa mengalahkan apa? Diri kita pertama. Kan keengganan untuk melayani orang. Nanti saya ditolak enggak ya? Nanti gimana ya? Nanti apa kata orang ya? Nanti bagaimana kalau saya injili orang ini gimana ya? Tidak saudaraku, engkau punya kuasa di dalam hidup. Amin saudaraku. Makanya ada 3 kata yang saya mau bagikan saudaraku firman Tuhan hari ini. Pertama-tama, engkau harus mengerti apa yang engkau bawa. Saudaraku. Kalau kita mengerti ada apa yang kita bawa dalam hidup kita untuk melayani orang lain, untuk melayani bangsa-bangsa saudaraku, kita tidak pernah takut. Apa yang kita bawa adalah Kristus. Amin saudaraku. Jadi kalau kita bawa diri kita, kalau kita bawa misi gereja mungkin, wah saya nanti mempertemukan banyak orang, maka nanti saya terkenal begitu rupa. Wah itu bukan. Engkau tidak membawa itu, engkau membawa Kristus dalam hidupmu. Makanya dimanapun engkau berada, kalau Kristus yang ada dalam hidupmu, maka engkau siap memberi Kristus bagi banyak orang. Saudara. Kita tidak takut. Amin saudaraku. Kedua adalah caranya saudara. Banyak kita salah melayani bangsa-bangsa dengan ekstrem. Dengan sesuatu yang tidak berhikmat, saudaraku. Cara kita. Makanya Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib. Saya senang dengan satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika orang Farisi menanyakan sama dia, mana pajakmu Tuhan? Guru katanya. Terus Yesus bilang, hei Petrus, mancinglah. Nanti engkau akan dapat ikan dan di dalam mulut ikan itu ada 2 keping uang di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, itu mujizat yang aneh buat saya. Tidak masuk akal. Kenapa? Masa ikan nyimpan uang saudaraku dan dia berenang. Bagaimana dia bisa insangnya, bisa menyimpan atau dalam perutnya bisa. Saya senang masak ikan saudaraku karena kami buat arsik saudaraku ya. Jadi saya bisa belah itu ya, sistem perut ikan itu kecil, mana bisa masuk uang segede, nilai segede 1 kilo pernah Bu Kopi kirim ke kami saudaraku ya. Enggak bisa juga masuk uang keping. Tapi bagaimana caranya? Kok bisa ya? Saya bertanya sampai hari ini saudaraku. Tapi Tuhan jawab saya, itu karena ada kuasaku bekerja. Saudaraku yang terkasih, jadi cara Tuhan bekerja itu tidak masuk akal kadang-kala. Tidak masuk dalam logika kita. Makanya kalau engkau melayani orang, kadang-kala tidak masuk logika. Kok bisa ketemu ya? Kok bisa berkata-kata? Kok bisa saya beritakan bagi banyak orang? Makanya jangan takut duluan saudaraku untuk melayani orang lain. Amin saudaraku. Yang menghantam itu ketakutan duluan saudaraku. Nanti gimana? Nah caranya harus tahu. Jadi pertama adalah apa yang engkau bawa, saudaraku. Amin. Kemudian Kristus yang kita bawa. Kalau Kristus yang kita bawa, saudaraku, kita buka firman Tuhannya. Lah, Kolose 1, saudaraku. Kolose 1, saudaraku. Dikatakan ayat 27, saya baca saudaraku ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau Kristus di tengah-tengah kita, saudaraku, apakah kita takut membawanya? Apakah kita ragu lagi dengan yang Tuhan berikan bagi kita? Tidak pernah ragu, saudara. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan Kristus itu bagi banyak orang. Hal kedua itu, saudara. 3 adalah waktunya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan, saya cari kata waktu di Alkitab elektronik, di teks, saudara. Coba cari nanti waktu. Waktu itu ada ratusan kali dikatakan.
Dan ketika saya buka saudaraku, nyatanya itu berhubungan dengan ada dua jenis waktu saudaraku. Kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang selalu berjalan. Jadi ketika kita lakukan, kita bangun, besok lagi bangun saudaraku. Terus kita bekerja terus, kita lakukan bagian berulang-ulang saudaraku. Itu kronos. Itu artinya kalau kita menginjili banyak orang, waktu Tuhan kronos, Tuhan berikan bagi kita. Makanya kalau kita hidup di dalam Tuhan saudaraku, kita pergunakan waktu itu, ada Kristus dalam hidup saya, besok saya bangun, Kristus saya beritakan. Besok lagi, Kristus saya beritakan. Setiap saat itu berulang. Tetapi waktu yang terhebat adalah kairos Tuhan, saudara. Kairos adalah waktu yang kadang-kala tidak bisa berulang. Bisa berulang tahun depan lagi, saudara. Tapi kairos ini, Tuhan begitu bekerja kalau kita tepat, saudara. Makanya untuk mendapatkan kairos, bangun persekutuanmu dengan Tuhan kita, saudara. Jadi ada dua waktu Tuhan sediakan bagi kita. Memang kronos itu berjalan setiap hari. Tetapi kairos Tuhan ada waktu-waktu tertentu kita pergi melayani banyak orang, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi buang waktu kita. Jangan lagi kita berikan waktu kita untuk hal lain, untuk dosa, untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kenapa? Ada kairos Tuhan bekerja bagi seorang, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi pergunakan kairos itu. Jadi tiga hal ini akan membuat kita bisa apa saudaraku ya, mempraktikkan untuk melayani bangsa-bangsa. Kemudian saudaraku, apa diperlengkapi oleh kita, Tuhan memperlengkapi kita lagi saudaraku. Kita lihat Efesus 6. Efesus 6. Ini tentang peperangan rohani saudaraku. Efesus 6 ayat 10 saudaraku. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saya baca buat kita supaya kita terus bekerja dengan cara Tuhan, saudaraku ya. Saya baca ayat 10 sampai 18, saudaraku. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tadi dikatakan dunia, keadaan makin hancur. Dan iblis bekerja bagi dunia, saudaraku. Tapi kita ingat, kita tidak boleh tertipu atau apa saudaraku, terseret oleh tipu muslihat iblis itu. Ya, 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dikatakan saudaraku, berdirilah tegap saudaraku. Dikatakan kalau bahasa Inggrisnya saudaraku standing firm. Jadi standing firm itu saudaraku bukan orang yang hanya diam saudaraku, tapi dia seperti seorang yang bersiap selalu. Saudara. Itu standing firm. Jadi bukan seorang yang berdiri tegap, udah siap dengan musuh. Tapi orang yang terus melatih dirinya dan berjaga-jaga. Jadi memang standing firm itu katakan bahwa orang yang seperti berjaga-jaga saudara. Seperti memperlengkapi dirinya dengan diam dia tidak mundur sedikit pun, mungkin kalau mundur seperti ini, tetapi dia dikatakan ketika saya baca ini saudara ya, dikatakan dia berdiri dan dia berlompat-lompat saudara. Dikatakan, jadi berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kita berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerak keadilan saudaraku. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, kita tidak akan melihat Lembang bertobat. Benar, ketika Tuhan ingatkan saya sore yang selalu Ciwidey, saudaraku, tidak akan ada kebangunan rohani di sana kalau kita tidak akan pergi ke sana, saudara. Jadi kita, apa dikatakan? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih, doakan kami sore yang ada platform yang akan kami buka dan kami lagi cepat cari tempat, saudaraku ya. Jadi ada ketika kami PA dengan satu anak PA kami, dia anaknya TK, saudaraku. Dia TK ini nyatanya kamuflase.
Dia pikir banyak anak murid di situ. Dan nyatanya Kristen di situ, saudaraku, muridnya saja 49 orang. Dan yang Kristen berapa orang? 33 orang. Terus saudaraku, dia pikir, oh bagus TK-nya. Nyatanya saudaraku, ketika dia tanya, apa yang dipelajari? Tidak dikasih tahu. Kalau TK di tempat ini, PAUD di tempat ini, kurikulumnya ada jelas saudaraku ya. Dikasih tahu. Ini tidak dikasih tahu. Terus jam-jamnya apa aja, 1 jam itu apa aja. Tidak dikasih tahu. Terus saudaraku ya, anak PA kami mulai bertanya, ada apa ini? Dan saudaraku yang terkasih mirisnya, ketika kami dengar berita itu 2 minggu lalu saudaraku, apa yang diajarkan? Nyatanya 1 jam itu, setengah jamnya belajar untuk apa saudaraku? Sholat. Belajar untuk apa? Untuk apa? Menghafal. Saudaraku. Yang tidak, anak-anak tidak mengerti. Dan ketika dia tahu itu, anaknya kemarin datang persekutuan, saya tidak mau sekolah lagi di situ, Ma. Tapi sedihnya saudaraku, 33 orang adalah Kristen masuk sekolah itu. Dan ketika anak PA saya tanya, kenapa sih kita di tempat ini? Terus mereka bilang, ya tidak ada, mana ada ketika Kristen di tempat ini. Saudaraku yang terkasih, ketika kita rela pergi saudaraku memberitakan, maka kami mengambil keputusan, Tuhan buka tempat bagi kami. Buka tempat bagi kami. Dan mulai terbuka. Kemarin kami ketemu dengan generasi unggul. Sebenarnya saudaraku, saya pingin PKBM, tapi nyatanya untuk PAUD itu saudaraku ya. Kami ketemu dan dia bilang, siap. Kita akan buka Januari, Februari. Kalian cari tempat hari ini. Saudaraku yang terkasih, dan ketika kami bicara tadi malam, anak PA kami bilang, Bang doakan, saya akan ngomong ke abang saya, rumahnya luas saudaraku, bisa representatif untuk TK. Sampai dia bilang, kenapa ya Bang ya, kalau cara Tuhan ada aja luar biasa, bisa lebih cepat. Saudaraku doakan. Kenapa saudaraku? Karena ada kerelaan untuk pergi ke sana saudaraku. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada orang yang pergi saudaraku. Lembang, pergi keluar kau dari zona nyamanmu. Dari keluar, mungkin kau bilang, ekonomiku belum ada apa-apa. Anak-anakku seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan, kerelaan memberitakan itu saudara. Amin Bapak Ibu. Makanya saya tidak mau memberikan kemenangan dalam melayani bangsa-bangsa. Kenapa saya hubungkan dengan ayat ini? Karena kalau tidak rela kita pergi. Mbak Yus bilang tadi, kalau dia tidak rela untuk berdoa, dia tidak rela mengontek saudara-saudara, tidak akan terjadi kebangunan. Saudara. Demikian juga hidup kita. Kalau engkau tidak rela pergi bagi banyak orang, bagi keluargamu, bagi orang lain saudara. Makanya saya bilang, ketika itu saya dengar itu, saya dapatkan keyakinan Nehemia membangun tembok yang runtuh. Saudaraku yang terkasih, milikilah kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman yang menangkis segala sesuatu. Perisai iman yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Orang lain berkata suram, kita mengatakan endah, luar biasa. Orang lain mengatakan gagal, kita mengatakan berhasil, saudaraku. Kenapa? Itu iman. Kita tidak lihat. Kalau kita lihat, bukan iman lagi, itu kenyataan, saudara. Tapi ketika orang berkata, maka kita saudaraku, tidak bisa masuk sana. Ketika sorean, berat ini boy. Ini berat suasana di sana. Saya bilang, enggak. Ada iman di dalamnya. Ketika ekonomi kita terpuruk, saudara, kami mengalami itu. Tapi saya mau katakan, orang melihat iman luar biasa. Saya, saya bagi berkat di tempat ini bukan apa, saudara, tapi tolong saya. Kami mengalami bagaimana iman itu bekerja. Kami tidak tahu apa-apa. Seorang telepon kami dan mengatakan, aku berikan beasiswa untuk anakmu. Sehingga nanti anakmu di Solo, kamu tidak butuh, biarkan aku yang membiayai. Saudara aku yang terkasih, kami bertahun kami bangun dengan iman. Saudara. Jujur, nanti kita hitung, kami Desember akan ke sana. Hitung biaya ini. Saya tanya anak saya, berapa kira-kira segini Pak? Tuhan sudah siapkan bagimu. Saudara aku yang terkasih, tidak saya lihat apa-apa. Iman bekerja. Saudara aku. Makanya kalau engkau melihat, maka engkau tidak akan bergairah lagi bekerja. Tapi karena kita tidak melihatlah, maka kita bergairah saudaraku. Amin saudaraku. Itu membuat ada perisai iman dalam hidup kita saudaraku. Terus apalagi? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin, luar biasa. Terus dikatakan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah.
sering sekali kita diajar bahwa pola pikir kita, hidup kita berdiri di atas firman Allah. Jangan ragu dengan firman Tuhan. Jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan, saudara. Malah kita mendoakan itu terjadi setiap hari bagi kita. Amin, saudaraku. Terjadi firman apapun yang dikatakan oleh firman terjadi bagi kita, saudaraku. Setiap hari. Katakan setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari terjadi dalam hidup kita. Karena apa dikatakan? Dengan permohonan apa dikatakan? Pedang roh itu firman Allah. Jadi pola pikir kita, pola pikir firman Tuhan. Pola tindakan kita dikatakan tadi, pola tindakan firman Tuhan. Apalagi keberanian kita, keberanian karena firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan lagi, saudaraku ayat 16. Dalam segala keadaan pergulakan perisai iman. Ini ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, bangun doa yang tak dahsyat lagi. Kami benar, kalau kami tidak melakukan 2 tahun belakangan untuk doa sore yang saudara, kami tidak akan mendapatkan hasil hari. Kami tidak mendapatkan itu. Tapi karena ada bangun doa, kubu-kubu doa. Benar, dari tempat ini saya percaya itu luar biasa. Tetapi lebih sungguh-sungguh lagi. Bangun kubu-kubu doa di dalam keluarga kita. Kami setiap minggu itu pasti ada doa bersama. Karena nyatanya di dalam keluarga itu saudaraku penting sekali doa bersama. Kenapa? Kadang-kala kan kita makan bersama, kita hanya mengajar firman Tuhan. Terus setelah itu kuliah, bekerja dan semuanya saudaraku ya. Tetapi ketika kita ada doa, ada perbedaan suasana saudaraku. Makanya bangun kubu doa dalam keluargamu. Amin saudaraku. Ketika kumpulkan anakmu, karena suatu waktu mereka akan mengajarkan kepada anak-anak mereka itu juga. Amin saudaraku, kubu doa dalam keluarga, ini penting sekali. Karena apa? Ada 3 pilar gunung Tuhan yang Tuhan mau ubah. Pertama adalah keluarga. Amin saudaraku, kedua adalah gereja. Dan ketiga adalah pendidikan saudaraku. Tuhan mau ubah keluarga kita dengan doa. Amin saudaraku, makanya bangun terus itu. Dan apa yang akan kita lihat saudaraku? Tuhan ingatkan saya, ketika kita terus pola pikir yang benar dengan Tuhan, saudaraku. Ada satu ilustrasi bagaimana kita bisa melayani bangsa-bangsa, saudaraku. Dengan bangkitnya kematian di tengah-tengah dunia, saudaraku. Kita buka Yehezkiel 37. Yehezkiel 37, saudaraku. Ini adalah satu firman Tuhan yang diberikan kepada Yehezkiel, saudaraku. Tentang kebangkitan tulang-tulang, saudaraku. Nah, jadi benar tadi ya, kita mengerti apa yang kita bawa, cara kita membawanya, dan waktu Tuhan bekerja, saudaraku. Dan kita lihat tentang firman Tuhan ini. Yehezkiel 37, saudaraku ya. Kita gantian baca deh, kita semua baca firman Tuhan inilah. Ayat 1, saya ayat 1, saudara ayat 2, sampai ayat 14. Kita gantian baca saudaraku ya, supaya pula saya nggak mau setengah-setengah. Kebangkitan Israel, saya ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2, 1, 2, 3. Gitu dunia hari ini. Sebenarnya mungkin mereka hidup secara fisik, saudara, tetapi mati secara rohani. Dan kita sedang melihat hari-hari ini mereka tidak punya pengharapan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita dengar berita begitu menakutkan lah. Ada orang yang kemarin saudaraku dengar berita enggak? Satu bapak, ibu dan adiknya, seorang yang dia bunuh bapak ibunya dan adiknya, saudaraku, dalam satu keluarga, dalam satu rumahnya. Dia diam-diam, terus tiba-tiba bapaknya negur dia, halo, tiba-tiba dia marah dan dia ambil parang di dapur dan dia tebas 3-tiganya. Sampai saya nangis, saudaraku, saya bilang ini kematian. Tapi
kita akan lihat ketika anak Tuhan mengerti posisi dia akan membangkitkan, mengubah keadaan. Kita lihat saudara ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Kan karena kita bertanya, dapatkah berubah keadaan ini? Dapatkah situasi berubah? Dapatkah orang itu bisa bertobat? Dapatkah seperti ini? Dapatkah? Saya mau katakan, aku menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, saudara. 1, 2, 3. Yes. Yes. Gereja keluar dari zonanya dan berkata, bernubuat saudaraku. Hai tulang-tulang, dikatakan, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Pertama saudaraku, dia tidak langsung melakukan mujizat. Ingat, dia berkatakan suara firman Allah. Makanya ketika engkau berjalan keluar dari ruangan ini, ketika engkau melihat suasana, kok garingnya, kok suasana, berkatakan firman Tuhan di sana. Bernubuat akan tempat itu, saudara. Amin, saudaraku. Mungkin suasana kok teman gerejaku kok seperti ini ya. Bernubuat bagi dia. Bangkitlah engkau. Amin, saudaraku. Mungkin kita lihat saudara seiman kita. Mungkin di sekeliling kita, kenapa ya? Kok suasana, jangan bilang, kayaknya dia punya masalah. Kita bicara. Jangan saudara coba-coba itu. Tapi justru bernubuat bagi dia. Dengarlah firman Allah. Amin, saudaraku. Kita lihat lagi kejadiannya makin luar biasa, saudara ya. Saya ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dikatakan. Jadi kita mengatakan firman Tuhan, hai tempat yang kering, hai kematian di tetanggaku, di sekelilingku, di ekonomiku, dimanapun. Aku mengatakan, hai engkau yang mati, bangkitlah kembali. Amin, saudaraku. Kita untuk melayani bangsa-bangsa, kita harus berkata seperti ini. Lanjut saudaraku ayat 6. 1, 2, 3. Yes. Amin. Amin. Yes. Melayani Tuhan, saudaraku, yang saya tahu adalah kita memberi kehidupan dimanapun kita berada. Itu inti pelayanan. Mungkin banyak orang, saudaraku, pengertian firman-Nya luar biasa. Tapi buat saya ada untuk memberi hidup bagi orang itu. Amin, saudaraku. Dan dikatakan kita akan bernubuat bagi tempat itu. Kemudian ayat 7 lagi, saudaraku. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Jadi kalau Tuhan memerintahkan firman bagi kita, kairos terjadi bagi tempat itu, maka kita harus lakukan segera, saudaraku. Jangan pernah tunda perkataan Tuhan. Amin. Dikatakan ya, dan segera sesudah aku bernubuat, lihat ya saudara ya, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Jadi kalau tulang, saya saudaraku ya kan senang motong ayam atau ikan, saudara. Mungkin kalau patah tuh gitu ya. Mungkin kalau saya berkata Yeskel pasti ketakutan ini. Aduh, suara apa? Kok bisa hidup? Saudaraku yang terkasih. Ketika kita menganalogikan firman ini bagi saudara kita, akan terjadi kebangunan. Mereka sedang berderak-derak, saudara. Amin. Jadi katakan, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tadi berserak, saudaraku. Mungkin keluarga kita. Saya punya beban untuk abang saya satu di Palembang memang. Tapi setiap dia kontak dengan saya, satu aja saya ingatkan, apakah engkau tak percaya kepada keselamatan? Dia bilang, saya tidak percaya, tidak akan lepaskan itu. Sekalipun dia ikut keda. Tapi saya percaya, tulang-tulang itu akan Tuhan kumpulkan kembali. Amin, saudaraku. Kita lihat lagi, ayat 8, saudara ya. 1, 2, 3. Yes. Amin. Yes. Kadang-kadang dalam pelayanan kita belum lihat sempurna. Kadang-kadang, kita kan udah melihat, udah berdoa, tapi harusnya sekarang dulu. Belum tentu. Tunggu kairos Tuhan. Amin.
Terus berdoa, terus yakinkan dirimu bahwa akan terjadi kehidupan di sana. Amin, saudaraku. Karena ini memang seperti itu, tidak langsung. Kalau langsung, Nehemia bisa mati, saudara. Kita bisa setengah mati, saudara. Nyatanya Tuhan berkati. Nyatanya Tuhan lakukan. Enggak, Tuhan membutuhkan proses. Amin. Jadi melayani bangsa-bangsa itu tidak langsung. Tapi Tuhan akan mengajar kita. Memperlihatkan bagi kita bahwa akulah yang melakukannya. Amin, saudaraku. Ayat 9. Saya baca, saudaraku. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Dikatakan, apa penciptaan? Nafas Allah. Tapi kedua ini, siapa yang memberi kehidupan? Kita, anak-anak Allah, bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Penciptaan memang nafas hidup Kristus, Allah bagi kita. Tetapi dia bilang, bernubuatlah. Berarti Tuhan memberi tanggung jawab di sekeliling kita akan kematian hari itu membangkitkannya. Siapa? Saudara dan saya. Makanya jati diri kita itu. Itu sebenarnya jati diri itu adalah kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bukan orang yang ragu lagi untuk bernubuat, bukan orang yang takut lagi, saudaraku. Kita selesaikan firman-Nya. Ayat 10, saudara. 1, 2, 3. Yes. 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 Minggu lalu cirinya adalah prajurit. Dan ketika kita sedang menghembuskan nafas bagi banyak orang, kita sedang menciptakan juga prajurit baru, saudara. Amin. Dan ini luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, lanjut lagi saudaraku ya. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ayat 12, saudara. 1, 2, 3. Yes. Dan ayat 13. Dan kamu akan mengetahui. Jadi tujuan pelayanan kita melayani bangsa-bangsa. Untuk kita semakin mengetahui pribadi Allah. Bukan untuk kita terkenal. Bukan kita orang hebat siapa. Oh dia luar biasa. Tidak. Tetapi untuk mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudaraku. Amin. Karena dikatakan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat 14, saudaraku. 1, 2, 3. Yes, amin. Amin. Yes. Amin, saudaraku. Klaim firman Tuhan ini. Roh bekerja begitu dahsyat. Dan kita tinggal di tanah yang Tuhan janjikan bagi kita. Dimanapun kita berada. Tidak ada kata apalagi gersang, kering, dan kematian. Kita komitmen. Ambil komitmenmu. Ketika engkau melihat kematian, ketika saya baca berita itu di Kalimantan, saya bilang, memang pemuda ini saudara ditangkap di hari itu. Katanya diselidiki bahwa dia 3 bulan sebelumnya dia kambuh dari apanya. Tapi saya bilang sama Tuhan, ajarkan mereka bisa mendengarkan Injil ya Tuhan. Itu berapa kali saya dengar berita itu dipenggal kepalanya. Ini iblis mengendalikan suasana. Ketika saya dapat firman ini, saya yakinkan. Dikatakan, aku akan memberikan rohku. Saudaraku, engkau bukan lagi orang yang gagal. Apapun masa lalu kita, apapun kegagalan kita. Tapi Tuhan akan memberikan rohnya bagi kita. Di akhir zaman ini, bapak-bapak, anak-anak muda akan bernapat mimpi. Mereka bergerak, saudaraku.
bagi berkat. Nyatanya anak saya yang kuliah itu, saudara ya, Kaleb itu, sampai kemarin tiba-tiba dia datang. Pak, kalau ditransfer ke kita, gimana caranya ya Pak ya? Oh, ada kodenya? Oh enggak, nanti bilang aja seperti ini. Terus saudaraku, dia dapat 100.000, saudaraku. Saya tanya, dari mana itu? Enggak Pak, aku nolong kakak tingkatku, dia bilang. Dia kerjain sesuatu. Mungkin dia punya keahlian, saudaraku ya. Terus saudaraku, saya 100.000 enggak ada apa-apanya. Tapi yang saya mau tahu, ketika dia bilang, Pak, aku bisa dapat lebih banyak. Tetapi aku mau memberikan pertolongan bagi mereka. Dan hari ini mereka nanyakan rekening saya. Itu baru semester 3 anak saya. Saya pikir anak ini tidak bergaul, saudara. Tapi yang paling berharga ketika dia bilang, Pak, aku harus belajar. Aku tidak minta itu. Mereka yang desak saya untuk mengirim mereka. Hanya 100.000 satu orang. Kalau aku minta semuanya sebenarnya Pak, aku bisa lebih. Tapi tidak. Saudara, karena saya tanam. Suatu waktu engkau akan ada di sorga. Bukan untuk satu misi selesai kuliah, tidak. Tapi ada misi membawa banyak orang mengenal Tuhan. Itu roh komunion. Saya bilang sama Tuhan, biarkan roh spirit yang sama mengalir ke anak-anak kita. Saudara. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan yang sendiri yang berkata, bukan Pak Boy yang berkata, saudara. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, dikatakan. Yang mengatakan dan membuatnya. Bukan kita lagi yang membuatnya. Tuhan bekerja dahsyat di dalam kehidupan kita, saudara. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Dan ketika kita melihat itu, ketika kita menangkap apa yang kita bawa, dan bagaimana cara kita membawanya, dan waktunya Tuhan saudaraku, kita akan mengalami kemenangan melayani bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Bangsa-bangsa bukan negara, saudaraku ingat. Pantata etna, suku-suku bangsa. Dan Tuhan akan berikan di sekeliling kita. Siapapun yang mati, kita doa bagi bangsa kita. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi ada pemerkosaan. Tidak ada lagi kematian sia-sia. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Roh Allah ada pada kita. Lukas sempat berbicara demikian. Amin saudaraku. Kita akan menjadi pemenang melayani dimanapun kita berada. Mungkin Lembang akan membuat kota-kota baru. Saya akan dengar ke depan. Desa-desa yang baru. Kami akan membuat juga sejarah. Karena memang spiritnya sama sih saudara. Habis nggak tahu juga ya. Ya habis kalau saya nggak ada kekuatan baru, saya juga lemah di sana saudara. Makanya saya cari teman yang lebih kuat lagi. Kami akan menembus tempat-tempat baru. Sore yang akan tahu itu. Amin saudaraku. Mereka ada dengar saudaraku. Dan saya percaya kita akan melayani dengan kemenangan. Dalam keluarga kita, ekonomimu tidak masalah lagi. Keadaanmu, karaktermu, Tuhan akan ubahkan semuanya. Karena Tuhan yang membuatnya bagi kita. Saudara. Amin. Kita teduhkan hati kita. Benar Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memiliki